Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara bahwa perjuangan pemuda Indonesia untuk membentuk sebuah negara dan membentuk sebuah bangsa, untuk membentuk sebuah bahasa, tiga-tiganya telah tercapai. Bangsa Indonesia atau tanah air Indonesia tidak ada satu sudut dunia pun yang tidak paham. Kemudian bangsa Indonesia tidak ada satu negara pun yang tidak paham. Kemudian yang terakhir, perjuangan panjang 95 tahun 1 bulan, bahasa Indonesia diakui oleh dunia antar bangsa. Jadi 2 tahun yang lalu, 95 tahun 1 bulan, bahasa Indonesia yang diperjuangkan oleh pemuda Indonesia dari tahun 1928 bulan 10 tanggal 28 bersama-sama bangsa yang hidup setelah itu mencapai apa yang dicita-citakan hidup di dunia ini, yakni bahasa Indonesia masuk jajaran 10 besar bahasa Indonesia untuk bahasa, ilmu pengetahuan dan budaya diakui oleh UNESCO, Badan Kebudayaan dan Pendidikan daripada United Nations Organization atau PBB. Jangka yang sangat panjang bahasa Indonesia sampai diakui oleh bangsa-bangsa dunia. Satu perjuangan besar yang harus kita syukuri. Dan bagaimana menyukuri itu? Apakah cukup kita mendapatkan pengakuan dan gembira? Gembira sudah pasti. Tapi mempertahankan bahasa Indonesia pada relnya yang benar, ini supaya harus dipertahankan terus oleh bangsanya sendiri, jangan menunggu bangsa lain. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia dan mungkin akan menjadi bahasa bangsa-bangsa di dunia. Ini harus kita syukuri. Dan hari ini kita menyampaikan syukur atas masuknya bahasa Indonesia menjadi 10 besar bahasa di dunia. Minimal di dunia ada 200 bangsa, kita artinya 5% di dunia. Kita tidak perlu mengapa bahasa kita diakui. Tentunya sudah masuk kriteria daripada bahasa yang harus diakui dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bahasa ini akan menjadi bahasa yang terus bergerak tanpa henti kalau dipertahankan dan digerakkan, dimajukan, diangkat oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Artinya menyertakan bangsa Indonesia yang muda usia, yakni anak-anak Indonesia yang muda usia masuk dalam lembaga pendidikan yang ekosistem pendidikannya tidak terputus. Nah, ini rasa syukur kita. Sehingga bahasa Indonesia yang kita miliki nanti menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia, menjadi bahasa diplomasi dunia,
menjadi bahasa ekonomi dunia, menjadi bahasa antar bangsa dunia. Dan kita akan bebas berbicara di PBB dengan bahasa Indonesia. Ini akan diterima oleh bangsa-bangsa. Nah, karena itu memerlukan SDM yang mampu mempertahankan. Jangan sampai bahasa ini nanti semakin bertambah umur bangsa Indonesia, bahasanya menurun. Maka dibuatlah satu rencana jangka panjang mempersiapkan pendidikan yang berekosistem, tidak putus. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita bicara seperti apa pendidikan yang berekosistem dan tidak terputus itu. Satu, sudah diketahui semua bahwa ekosistem itu ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kalau ekosistem pendidikan adalah ada anak didik, peserta didik, ada pelaku didik, ada pembantu didik. Itu unsur manusia yang hidup. Ada unsur yang tidak hidup, kurikulum. Dengan itu pun masih belum cukup. Ada perlengkapan daripada pendukung kurikulum. Tidak hidup lagi. Pun belum cukup. Ada IT-nya, ada segala macam yang diperlukan, belum cukup. Satu yang kadang-kadang dan bahkan menjadi sesuatu yang belum difikirkan oleh kita, yakni tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Kalau ada yang bertanya, kan sekarang sudah ada tempat, tapi terpencar-pencar. Ada yang di sudut pedalaman yang sulit dijangkau, ada yang di atas gunung yang sulit dijangkau, sehingga fasilitas tidak bisa diberikan dengan sempurna. Nah, ini seluruh bangsa menurut cita-cita Indonesia merdeka dan Indonesia ada adalah pendidikan untuk seluruh warga negara, khususnya warga bangsa usia muda. Maka ini harus ditempuh menyongsong bahasa Indonesia yang sudah mendunia itu. Anak bangsa ini tidak ada satupun yang tidak terdidik, satupun tidak boleh ada. Nah, maka dibuat satu cita-cita menciptakan pendidikan kesetaraan, setara. Semua dididik setara, jangan menciptakan pendidikan unggulan. Kalau pendidikan unggulan, ada yang tidak unggul, ada yang tercecer. Maka Indonesia ini harus dididik setara. Tatkala kita mendidik setara bangsa ini, dididik semua, pasti ada yang unggul. Kalau kita menciptakan pendidikan unggul, ada yang tidak terbawa dalam proses pendidikan. Jadi ini semua harus dibawa. Itu baru bisa kalau semuanya tadi, ekosistem pendidikan tadi tidak terputus. Satu yang memutuskan ekosistem itu tempat pendidikan yang tidak merata tadi. Maka untuk diputus supaya merata, diciptakanlah dormitori untuk anak didik semua bangsa masuk dalam pendidikan yang berdormitori. Artinya negara itu mengusahakan dengan sekuat tenaga anak didik bangsa Indonesia ini, peserta didik ini terdidik semua minimal dari kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian ada penambahan dari usia dini plus 3 tahun setelah kelas 12. Katakan kalau usia dini tentunya sudah belum masuk kepada sistem pendidikan dormitori, tapi kalau sudah kelas 1 itu mampu.
Bagaimana? Karena kelas 1 sampai kelas 6 itu harus dekat dengan orang tuanya, maka nanti sistem pendidikan itu ditangani bersama, yakni guru, orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian pegawai sekolah, semuanya ikut diatur dengan seksama. Maka nanti orang tua atau wali santri, wali murid yang anak kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 4, orang tua boleh mendampingi. Sekaligus orang tua bisa bersama-sama sekolah yang dormitori itu mempersiapkan persiapan konsumsi dan akomodasi, sehingga orang tua pun terbawa. Anak-anak bisa dekat pada orang tua dan bisa diatur sedemikian rupa. Nah, kita bisa mengusulkan begini karena kita punya pengalaman. Pengalaman seperti itulah menghadapi anak-anak didik yang usia dini tadi, kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 4. Jadi, kalau pendidikan dalam dormitori seperti itu, kemudian perkembangan zaman seperti sekarang dan besok pasti akan terus maju, ini akan terus terhubung antara kemajuan zaman, peserta didik yang 24 jam ada di dalam tempat itu. Katakan kalau sistem sekarang, anak didik hanya mampu belajar sehari itu 7 jam pelajaran kali katakan 45 menit. Setelah itu tidak ada. Tapi kalau dormitori itu bisa dididik selama 16 jam. 8 jam tidur. Tidur itu pun satu pendidikan. 16 jam dikurangi pagi sekolah, masuk sekolah 7 jam kali 45 menit. Kemudian selebihnya di asrama ada kegiatan pandu atau pramuka, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kursus-kursus untuk melengkapi kemahirannya, semua ada. Dan tentunya karena letaknya dalam kampus, maka tidak memerlukan transportasi yang khusus diberikan. Lupa kampusnya sehingga segala kami dengan baik melatih kesehatan. Kemudian karena dalam kampus, maka anak-anak ini nanti bisa dipersiapkan oleh negara apa keperluan, dijamin, artinya ditanggung oleh negara. Kemudian karena kampusnya itu luas, katakan satu kampus itu diberikan oleh negara 3.000 hektar. 1 hektar untuk keperluan pembelajaran. Artinya kampus pembelajaran dan kampus asramanya. 2.000 untuk praktikum. Apa saja. Entah itu pertanian, entah itu perikanan, entah itu peternakan, entah itu pembuatan mesin-mesin yang diperlukan untuk pertanian dan lain-lain. Karena di dalamnya nanti ada pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Terjadilah nanti interaksi pendidikan yang seperti itu dan digabung dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan naik muruah martabat bahasa Indonesia, maruah dan martabat bahasa Indonesia melalui anak yang terdidik. Di samping itu, karena bahasa itu bisa mengkomunikasikan apa yang di dalam tanah air kita, maka putra-putra yang terpelajar ini memberikan informasi pada dunia menggunakan bahasa Indonesia. Tidak usah takut, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Semua pelajar boleh menyampaikan pendapatnya, kirim ke UNESCO, kan diterima, sebarkan kemana-mana. Sekarang sudah tidak sulit, bahasa Indonesia menjadi Arab tinggal klik.
Bahasa Indonesia, bahasa Jerman tinggal klik. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin tinggal klik. Sudah bisa Mandarin. Itulah kehebatan bahasa dan teknologi hari ini. Dan ini cara kita menyambut nikmat besar yang diberikan pada bangsa Indonesia, yakni bahasanya diakui oleh UNESCO. UNESCO itu lembaga antar bangsa, anak daripada United Nations Organization atau PBB.